Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menambahkan satu hari lagi untuk kita sekalian bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang berada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini ibadah kami, ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat, tanpa keturunan suatu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sungguh besar setia-Mu, nyata di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini bersama. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
kesembuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, karena sungguh luar biasa Kau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan, dalam setiap masa kehidupan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, dan kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Bebaskan roh setiap kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan, pada pagi hari ini ada roh yang tidak senang pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati, segala setan yang disuruh jahat apapun namanya jenisnya untuk yang coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami kata-katakan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan saja yang beracara atas ibadah kami pada hari ini. Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita terus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita dalam puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mau bersaksi menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga kecil kami, di mana 3 minggu yang lalu anak saya Gwen itu mendadak sakit demam. Tiba-tiba saja malam itu sepulang kami dari jalan, anak saya itu demam tinggi, nggak ada tanda-tanda flu, pilek, bersin. Jadi saya dan suami saya itu sempat khawatir karena kalau anak itu demam disertai penyebab seperti bersin, kita kan tahu demamnya karena flu gitu. Tapi ini tiba-tiba saja demam. Jadi kami itu berusaha tenang. Saya bilang sama suami saya, mungkin ini anak mau tumbuh gigi. Saya bilang gitu. Jadi malam itu kami kasih obat penurun demam, Tempra. Saya berikan sesuai dosis. Gak lama Bapak Ibu demamnya turun. Oh puji Tuhan. Kami berdua bilang kan. Tapi kami juga berdoa waktu itu. Kemudian tidur, dia sudah tidur, anak saya itu tidur. Setiap 4 jam sekali saya cek pakai termometer kan panasnya. Nah menjelang subuh itu panas lagi. Jadi kami berdua kasih Tempra lagi, karena kan setiap 4 jam sekali boleh. Kami kasih lagi, tapi demamnya tidak turun. Setelah 1 jam kasih obat, saya bingung, aduh kenapa lagi ini anak. Jadi kami berdua itu nggak tidur malam itu, kami kompres, terus kami kompres, lipatan-lipatan semua dikompres, tidak turun juga demamnya. 4 jam kemudian cek lagi, tidak turun lagi demamnya, tapi saya tetap kasih obat. Saya pikir ini obatnya belum bekerja kali, kasih lagi. Sampai pagi sekitar jam 8 atau jam 9 itu saya tuh bingung, kok anak ini panas sekali. Panasnya itu panas sampai saya gendong itu, kok sampai nempel di tubuh saya demamnya. Saya ceklah pakai termometer, itu 39,4. Waduh, ini anak gak boleh sampai 40 nih dalam pikiran saya kan. Jadi saya kasih lagi Tempra. Itu baju saya copot semua, cuma pakai Pampers. Jadi saya gendong. Terus biasanya kan obat itu bekerja ya paling lama 30 menit lah. Saya cek lagi, kok habis minum obat demamnya tambah tinggi. Itu saya mulai panik. Waduh gimana ini. Jadi suami saya itu lagi makan. Saya panik kan. Awalnya dia tenang aja nih, gak apa-apa itu. Kata dia kan begitu. Tapi karena saya panik, akhirnya dia ikutan panik. Waduh gimana ini. Setelah minum obat kok malah naik lagi, panasnya bukan turun. Saya sudah bingung, bagaimana ini ya. Jadi saya itu WA ke Anton, saya kasih tahu anak saya sakit. Kemudian beliau bilang gini, ayah berdoa aja, minta tutup bungkus darah Yesus, nanti aku ke situ. Dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Jadi saya itu sambil menggendong, sambil menyanyi, mondar mandir di rumah itu nyanyi. Tapi dalam pikiran saya ini sudah terbayang, siap-siap, takutnya dia kejang, kita ke rumah sakit. Suami saya yang lagi enak makan tuh sudah ikutan panik juga karena saya panik. Makanya itu saudara, dalam satu keluarga itu kalau satu panik semua panik. Jadi hati yang tenang itu diperlukan saat menghadapi situasi yang genting seperti ini. Jadi saya itu di dalam pikiran saya itu, anak kamu kejang, anak kamu nanti di rumah sakit, masuk UGD. Itu terus muncul di pikiran saya. Sampai saya itu menyanyi itu sudah gak tahu lagi lagu saya itu apa. Kemudian suami saya tanya, mana Kak Anton, kapan datangnya? Tunggu, sabar, kita berdoa dulu. Saya bilang gitu. Kemudian gak lama Kak Anton datang, masuk. Saya cerita. Kemudian kita berdoa, kata beliau kan, berdoa. Beliau itu duduk di tengah rumah berdoa. Kalau seingat saya nggak tumpang tangan ya saudara, beliau berdoa. Dan anehnya setelah amin, anak saya itu 5 menit kemudian panasnya turun berkeringat, terus mau main. Padahal sebelumnya itu tidak mau main sama sekali. Nah, saya bingung, saya kaget kan, nah turun sudah demamnya. Tapi beliau bilang gini, kamu tetap ke dokter, dicek karena ini masih bayi. Iya, saya bilang. Jadi setelah berdoa, tenanglah pikiran kami kan. Kemudian
sore kami ke dokter dia. Di dokter itu saya cerita kronologi anak saya ini, kemudian dokter bilang anak itu nggak bisa sembarangan kejang walaupun demamnya tinggi, kata dia gitu, kecuali punya riwayat. Saya bilang anak saya tidak punya riwayat kejang. Terus dokternya bilang lagi, atau kamu punya genetik? Saya bilang saya punya genetik, riwayat dari keluarga saya kan ada yang kejang. Oh iya, nanti saya resepkan obat. Jadi saudara, di situ lagi terintimidasi lagi saya itu, kalau anak ini kejang gimana Tuhan, saya kan bilang gitu karena saya itu bukan terlalu sayang dengan anak, tetapi saya itu punya rasa takut dengan rumah sakit dan pengobatan. Sebab dulu saudara, saya itu berbulan-bulan di rumah sakit. Jadi sebelum saya kelepasan ke sini, saya itu di rumah atau di mana saja, kalau sudah saya ingat tentang rumah sakit sampai baunya itu saya ingat, rekaman kejadiannya saya ingat, karena almarhum dulu kan pernah kejang itu di depan mata saya. Jadi saya itu memang trauma dengan kata-kata kejang. Terus di mobil kami pulang tebus obat, saya bilang sama suami saya, kita cuma punya uang segini, saya bilang. Obat kejang itu mahal loh. Gimana ya, kita tebus enggak? Suami saya bilang gini, biasanya dia ikutan panik, tapi kali ini dia enggak panik. Dia bilang gini, kamu tenang, kita percaya sama Tuhan, kita enggak usah tebus obat kejang. Kan ini tadi anak sudah ditolong Tuhan, waktu dia demam tinggi tiba-tiba demamnya turun. Jadi kamu percaya aja, jangan bimbang. Kalau sudah percaya, percaya. Biasanya saudara saya itu berargumen, enggak Bi, dia tuh begini-begini, tapi waktu itu saya diam. Oh iya, saya ikutin keputusan suami saya. Jadi malam itu saudara, kami tidak tebus obat kejang itu. Pulang ke rumah, kami kasih dia obat. Kemudian saya itu kan sering WA sama Kak Titin kan tentang anak ini. Beliau bilang juga kalau Sandro itu demam, tapi demamnya turun ketika mereka itu papa mamanya berdoa menyembah untuk anak itu. Jadi saya bilang gini, kayaknya kita ikutin deh cara Kak Titin ini. Saya bilang kita berdoa menyembah untuk anak kita ini supaya anak ini sehat terus gitu kan. Kemudian malam itu saudara kami berdua sepakat kita bikin doa bersama di rumah. Sampai malam ini kami terus lakukan, dan puji Tuhan dari malam itu sampai sekarang anak saya tidak kejang, anak saya ditolong Tuhan. Dan saya pun saudara yang awalnya terintimidasi, ketakutan, malam itu waktu saya berdoa, entah itu suara hati, entah itu suara Tuhan, dalam hati saya ngomong gini, kalau kamu berdoa kamu harus percaya. Oleh sebab itu saudara, saya mau belajar percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong, Dia tidak akan pernah menarik lagi pertolongannya, tetapi pertolongannya itu terus terjadi di dalam kehidupan kami dan kehidupan Bapak Ibu juga. Pada hari ini saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Saya mau naikkan pujian, aku ditolong Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan, bahwa nama Tuhan Yesus itu ajaib dalam kehidupan kita. Mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saatku tak berdaya. Tetap ku berharap, Yesus Engkau penyembuhku.
pada pagi hari ini. Saya persilakan. Baik, jika belum ada, ruang kesaksian saya tutup dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita persembahan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta dengan kasih Tuhan, Saudara Yosa memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami datang hadiratmu Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar menjadi satu upaya yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas disilakan. Selamat kembali Tuhan Yesus. Kita akan pujian kita. Terus selalu berjaga. Sebab Tuhan yang selalu berkata.
Yesaya 32 ayat 17. Ya, Yesaya 32 ayat 17 saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bulan kemarin saya katakan Mazmur 32 ayat 17 ya. Karena Alkitab saya sudah di Yesaya sudah saya tandai, jadi saya nggak ngecek, ternyata salah ngomong ya. Yang benar adalah di Yesaya ya, Yesaya 32 ayat 17. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan ingin supaya kita yang ada dalam ruangan ini mempelajari firman ini ya. Ini adalah ungkapan Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya 32 ayat 17 ya, dikatakan di mana ada kebenaran ya, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Saya ambil aja Bapak Ibu Saudara, akulah kebenaran. Kalau saya terjemahkan ayat ini menurut perjanjian baru, itu di mana ada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana ada Yesus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Selalu Yesus hadir ketika dia menemui murid-muridnya. Shalom, damai sejahtera atasmu. Di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran, akibat kehadiran Yesus ialah ketenangan. Saya mengutip perkataan Yesus, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Yesus mengatakan, aku memberi ketenangan, aku memberi kelegaan ya, dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ayat ini mengacu kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Yesus itu sama dengan kebenaran. Yohanes 17:17, firman-Mu itu adalah kebenaran. Kunci damai sejahtera, kunci ketenangan, kunci ketenteraman, kunci sukacita itu adalah kehadiran Yesus. Yang firman Tuhan sampaikan ini kepada kita, adakah Yesus itu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika kita berdiri di sini untuk melayani Tuhan, ya, saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah saya membawa serta Tuhan Yesus, atau saya membawa diri saya sendiri? Saya membawa pikiran saya membawa hati saya, yang itu disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau itu diri saya, pikiran saya, hati saya, maka tidak akan membawa damai sejahtera, tidak akan membawa ketenangan, tidak akan membawa ketenteraman. Yohanes bilang tentang Yesus, Yohanes Pembaptis, biar dia semakin besar, saya semakin kecil. Kita sebagai pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar Yesus makin besar, kita makin kecil. Makanya bagi anak-anak Tuhan tuh gak ada alasan untuk sombong, tinggi hati, aku saya hebat, saya luar biasa, saya pengalaman saya sekolah atau apapun, karena semuanya Yesus. Kalau kita membawa diri kita, semua orang bisa, dunia bisa melakukannya. Bedanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan orang dunia, kalau hamba Tuhan selalu menunjuk Yesus. Bapak Ibu Saudara mau damai, Yesus, Yesus, Yesus. Tapi kalau orang dunia, saya. Bapak Ibu bisa lihat pengkhotbah dengan pidato secara konsep sama, tapi
secara esensinya beda. Kalau khotbah firman Tuhan nunjuk kepada Yesus, bukan nunjuk kepada saya. Kalau orang pidato itu beda. Saya, perkataan saya, pikiran saya, hidup saya. Orang penyanyi dunia dengan pemimpin pujian beda, Bapak Ibu Saudara. Penyanyi dunia, mereka saya. Foto model, peragawan, saya. Tapi pelayan Tuhan, pemimpin pujian, Yesus. Makanya beda penampilan, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya menggambarkan kenyataan Yesus yang di dalam pelayanannya sangat sederhana, biasa saja. Beda dengan orang dunia, mereka harus pakai make up, mereka harus pakai baju yang mahal, semuanya serba wah. Karena apa? Karena saya. Perawatan kulit, perawatan wajah, penampilan, gaya berjalan, gaya berbicara, semuanya diatur. Cahaya, penataan cahaya, semua diatur. Kenapa? Mengarah kepada saya. Foto orang terkenal, orang hebat, terkenal di dunia, itu mahal, miliaran. Tapi foto hamba Tuhan kurang berharga, Bapak. Dan bahkan gak ada nilainya. Dijual, siapa yang mau beli? Karena misi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, misi orang Kristen adalah membawa Yesus. Kebenaran itu di dalam hidup kita. Saya perlu Yesus. Kalau saya mau damai, maka di dalam saya harus ada kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Ya, itu harus, Bapak Ibu Saudara. Saya ada mendengar berita kemarin, hari ini tahun 2026, tepat 6.000 tahun kalau dihitung dari Adam. Saya tidak menghitung, Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengutip. Tidakkah kita berpikir hari ini Yesus mau datang? Sudah siapkah? Kemarin Amerika sama Israel yang menyerang Iran. Hari ini perang. Bagaimana? Kita sudah siap? Oke, Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada ketenangan. Kebenaran itu adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Aku." Tidak akan ada satu orang pun di muka bumi ini atau manusia yang bisa selamat ke surga kalau dia tidak punya kebenaran, atau kalau dia tidak punya Yesus. Sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus punya syarat. Ini harus kemampuan untuk membedakan roh. Mana itu roh Tuhan, mana itu roh dunia. Ya. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17. Ya, orang Kristen itu harus punya kemampuan untuk membedakan roh. Saya bacakan. Yesus menjanjikan penghibur. "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus adalah kebenaran. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan satu pesan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan memberikan kepada kamu penolong yang lain. Namanya adalah Roh kebenaran. Dunia tidak bisa melihat Roh kebenaran, karena dunia tidak mengenal Roh kebenaran. Tetapi kamu itu adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Kamu mengenal Dia, karena Roh kebenaran itu ada di dalam kamu. Adakah Roh Kudus itu di dalam diri kita? Roh kebenaran yang ada di dalam diri kita, ya, Yesus adalah kebenaran. Kalau kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan. Ya, syarat dari keselamatan itu adalah menerima Yesus, percaya dengan mulut, percaya dengan hati. Ya. Ada orang Kristen percaya dengan mulut tapi enggak dengan hati. Nah, itu berbohong namanya. Ya, percaya dengan mulut, percaya dengan hati. Bukti percaya di hati diucapkan dengan perkataan oleh mulut, aku percaya Yesus. Orang yang ada roh kebenaran di dalam dirinya, ingat, roh kebenaran, maka yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Ada 3 yang harus kita terima, yaitu Yesus sendiri yang adalah kebenaran. Yang kedua, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, adalah mendengarkan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Dan yang ketiga adalah yang harus kita terima adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, kita orang Indonesia, Bapak Ibu Saudara, atau kita orang Asia Tenggara pada umumnya mempunyai ciri fisik yang sama, karena kita berasal dari dunia yang sama, Asia Tenggara. Kita berbeda dengan orang Afrika, kita berbeda dengan orang Eropa. Kenapa? Karena iklim, karena pencahayaan matahari. Di Afrika gersang pada gurun, punya ciri fisik sendiri. Eropa dingin 4 musim, punya ciri fisiknya sendiri. Kita di sini cerah sepanjang hari, sinar matahari berlimpah, punya cirinya sendiri. Tentunya kalau saya katakan sama Bapak Ibu Saudara, saya ini orang Afrika atau saya ini orang Eropa, tidak akan satupun orang di dalam ruangan ini percaya. Karena ciri fisik saya bukan orang Eropa, bukan orang Afrika, Asia Tenggara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tentu saudara mempunyai ciri dari Yesus itu sendiri. Cirinya adalah kebenaran. Bagaimana dengan orang Kristen yang berbohong? Ini lawan dari kebenaran adalah kebohongan. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu harus punya kemampuan untuk membedakan roh.
Apakah roh kebenaran di dalam diri orang atau roh kebohongan? Nah, ini sangat berbahaya. Kalau saya berdiri di sini, Bapak Ibu Saudara, secara fisik tidak bisa dibedakan. Apakah saya menyampaikan firman Tuhan ataukah saya menyampaikan satu kebohongan? Wah, ini bahaya, satu gereja bisa sesat. Kalau saya di dalam diri saya ada kebohongan, yang saya sampaikan adalah bohong, dan Bapak Ibu Saudara percaya, celaka, bukan ke surga. Kebalikannya, mau kita dibohongin. Kalau bohongnya hitam putih, itu gampang bedakan. Ini putih, ini hitam. Tapi kalau belang-belang, kayak apa? Saya bawa nama Yesus, tapi yang saya sampaikan ada kebenaran, ada kebohongan. Gak usah banyak Bapak Ibu Saudara. Kebenarannya 70%, kebohongannya 30%. Ya sama aja, gak benar. Makanya waktu Paulus dan Silas jalan, datang orang kerasukan setan. Wow, ini pembawa berita keselamatan, kebenaran, ikuti dia, sebab dia ini dari surga, membawa nama Yesus. Tapi kenapa firman yang disampaikan oleh kerasukan ini ditolak sama Paulus? Yang dia sampaikan benar, tapi dasarnya roh jahat iblis. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen itu harus punya yang namanya kemampuan untuk membedakan roh. Maka kata mengenal, dunia tidak melihat roh kebenaran karena dunia tidak mengenal roh kebenaran. Tetapi kamu mengenal roh kebenaran itu, dan roh kebenaran itu ada di dalam hatimu. Amin. Mungkinkah Roh Kudus berbohong? Bapak Ibu Saudara, apakah orang Kristen bisa berbohong? Bisa. Kenapa bisa? Karena di dalam dia bukan roh kebenaran. Siapa yang bisa membedakan orang itu benar dengan bohong? Secara fisik sama. Tapi Alkitab katakan pada pagi hari ini, sebab kamu mengenal dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenal Roh Kudus, baunya Tuhan, hadiratnya Tuhan. Kenal orang yang tidak mengenal, meskipun dia Kristen, ya, tidak mengenal Roh Kudus karena dia tidak punya kebenaran di dalam hidupnya. Di sini kemampuan Bapak Ibu Saudara untuk membedakan roh ini sangat mudah. Dari buahnya engkau mengenal mereka. Saya sering dengar khotbah ya di YouTube di mana itu, yang mengatakan tidak semua orang berseru Tuhan Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kalau begitu setiap orang yang khotbah membawa nama Yesus berarti tidak semuanya masuk surga. Ini penyampaian yang kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Karena konteksnya ayat itu bicara tentang nabi palsu, serigala yang menyamar sebagai domba. Bukan hamba Tuhan yang benar. Masa
orang Kristen percaya Yesus, ngusir setan, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, kok nggak masuk surga? Setiap orang Kristen yang mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, pasti masuk surga. Gak mungkin gak. Kalau kita membaca ayat itu ya bikin iman ragu. Tapi karena orang ini gak ngerti konteksnya Alkitab, lalu disampaikan nggak semua loh orang yang bilang Yesus mengadakan mujizat ini. Jadi orang yang nggak mengadakan mujizat, yang nggak bernubuat, jadi tenang hatinya. Karena apa? Ya, yang ngusir setan aja gak masuk surga, apalagi saya. Enggak, Bapak Ibu Saudara, bukan seperti itu konteksnya. Itu pengajaran palsu. Jadi ada orang yang bernubuat menggunakan nama Yesus, kemudian dia mengadakan mujizat, dia mengusir setan, tetapi dasar yang dia gunakan bukan Yesus atau firman Tuhan, kebohongan. Ya. Dari sini kita bisa membedakan bahwa seseorang itu ada kebenaran atau tidak ada kebenaran, ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus, ada firman atau tidak ada firman. Dari buahnya engkau mengenalnya. Ada dua buah. Buah yang di Galatia 5 itu, Bapak Ibu Saudara, buah roh. Ada juga buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang mengaku, saya ini punya Roh Kudus, saya bisa bahasa roh, saya bisa berkhotbah, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen kayak gitu kan? Tentunya kalau dia benar-benar ada Roh Kudus, ada firman, ada roh kebenaran, ada Yesus di dalam hidupnya, maka yang keluar dari mulutnya, perkataannya, sikap hidupnya adalah belas kasihan. Yang kuingini ialah belas kasihan, kata Yesus. Yesus berbicara tentang kasih. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu Saudara ada piring terbang, ada sendok terbang, garpu terbang, panci terbang, rinjing terbang, bludak-bludur. Kamu yang salah. Kerusuhan. Ini Roh Kudus apa bukan? Kalau sudah bertengkar, sakit hati yang kini ku rasakan, tak seperti menderita. Kak Pendeta, saya menderita, hidup saya susah, yang hatiku kebenar. Air mata keluar, ingus keluar, piuh keluar. Ya. Gimana Bapak Ibu Saudara? Ini kalau di gereja Yesus ada di sini. Tapi di rumah budak. Ini kebenaran. Datang sama Pak Yosa. Saya penuh dengan penderitaan. Nangis.
Ini buah Bapak Ibu Saudara. Hidupku susah, hidupku menderita, hidupku sakit, sedih. Saya diperlakukan tidak adil. Kejam dunia ini. Wah, puisi keluar. Baca kitab. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, ketenteraman. Mana ada orang tentram jadi terbang. Orang sukacita, tertawa, senang, bahagia. Ada juga kok orang sukacita nangis. Kira-kira tanya sama Pak Yosa, pernah gak sukacita nangis? Ya, gampang Bapak Ibu Saudara, roh kebenaran atau roh ketidakbenaran. Gereja Tuhan harus bisa membedakan ini. Kalau kita sudah tahu di dalam seseorang itu bukan roh kebenaran, gampang tinggal doakan, tinggal suruh bertobat. Ada Yesus, tentu hidup kita sama seperti Yesus. Nyanyi di depan, ku mau sepertimu Yesus. Di rumah, aku mau seperti jadi. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus nggak ada istilah Bapak Ibu Saudara. Ada uang abangku sayang, peluk abang, banyak duit. Saya tak ada uang, abangku kerja. Wah, pecah peluk abang, ke rumah sakit. Kenapa? Ada serigala di rumah. Ya, kira-kira bapak-bapak mau nikah sama istri seperti ini? Suami-suami takut istri di depan istri. Ampun, ampun. Di luar sama orang. Siapa yang kayak gini? Ada. Di mana? Di sini nggak ada. Nggak ada di sini Bapak Ibu Saudara. Lihat kita ada. Ada. Makanya kita baca kitab. Siapa? Simpson. Ketemu singa nggak takut. Dia main singanya, dipatahkan lehernya, rebuk, mati. Sama tentara Filistin 1000. Wah, selesai. Hanya dengan tahan keledai dia mengalahkan sama Delila. Kalahnya Simpson sama siapa? Apa senjatanya Delila? Kamu bercinta aku. Saya nggak cerita di sini Bapak Ibu Saudara, saya cerita di Alkitab, jadi jangan salah paham. Amin. Waduh, nggak ada amin suara perempuan ini. Bapaknya aminnya luar biasa, yang ibunya nggak ada amin. Ibu-ibu, amin. Di sini yang nyaring. Perin nggak kedengaran suaranya. Wah. Di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak. Di Alkitab ada Simpson sama air matanya Delila. Gemetar. Bahasa kami itu terekot. Anjing. Kalau ketakutan ekornya sembunyi di bawah sini, bergetar kayak gini, itu namanya terekot. Kalau kami bilang anjing itu koko.
Makanya aku bilang, Peri kalau pulang kampung jangan panggil ojek Koko lah. Koko itu anjing. Jangan panggil kakak itu kakek itu engkong, jangan. Itu gabus. Di kampung saya engkong itu gabus. Enak sekali aku kata si mama, tonton aku dapat untung banyak tuh. Ya, jangan sembarangan. Beda budaya, beda bahasa. Ya. Kalau ini minta maaf lah, kalau bahasa kami Batak itu tudah. Ya. Itu bahasa kami. Tapi gak ada hubungannya sama sekali dengan orang Batak. Karena memang beda budaya. Ya, jangan salah paham Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Simpson kalahnya dengan Delila. Senjata Delila adalah air mata. Air mata buaya. Ya. Laki-laki pernah keluar air mata buaya? Laki-laki itu buaya darat. Kalau perempuan air mata buaya. Kalau buaya darat ketemu sama air mata buaya selesai. Kalah buaya daratnya. Di sini ada buaya yang bersaksi tadi. Tapi lain, jangan salah paham. Kalau ini buaya manusia, tapi buaya darat manusia. Buaya air, buaya beneran. Air mata buaya kayak apa lah, kita bisa lihat buaya itu punya air mata, tinggalnya di air. Ya, Simpson kalahnya sama air mata buaya. Makanya ibu-ibu kalau mau mengalahkan laki-laki, keluarkan air mata buaya. Ya, yang tidak disadari oleh Simpson adalah ketika dia takluk sama air mata buaya, tanpa diketahuinya, tanpa disadarinya, tanpa dipikirnya, Roh Tuhan meninggalkan dia. Bapak Ibu boleh baca tentang kisah Simpson, bagaimana kejatuhannya dia. Oh, Simpson itu selingkuh sana, selingkuh sini, punya istri banyak. Tapi Roh Tuhan gak meninggalkan dia, karena dia selingkuh sana sini. Kenapa? Karena itu tidak menyentuh firman. Tapi ketika dia memilih Delila daripada Roh Tuhan dan memberitahukan rahasia kekuatannya yang dia tidak boleh sampaikan, sama dengan dia menyangkali Tuhan, akibatnya tanpa sepengetahuan Simpson, Roh Tuhan meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, ini satu peringatan bagi orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tolong jangan mengkhianati Tuhan. Karena kalau kita mengkhianati Tuhan, maka Roh Tuhan akan meninggalkan kita. Ini yang harus kita jaga. Sudah 9.53 Bapak Ibu Saudara, tadi 9.18. Soalnya saya kalau ngomong bisa lupa. Yang kasihan Bapak Ibu. Ya, kita baca ayat yang penting ya, sedikit lagi. Yohanes 8. Injil Yohanes 8.
Yohanes 8 ayat 44. Saya bacakan di sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Perhatikan, iblis tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta atau kebohongan, iblis berkata dusta atau kebohongan, Bapak Ibu Saudara, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Puji Tuhan. Kenapa saya menekankan bahwa orang Kristen harus punya kemampuan untuk membedakan roh, yaitu supaya bisa membedakan mana itu roh kebenaran, mana itu roh kebohongan, roh dusta. Sebab ini menyangkut keselamatan kita. Ya. Jadi gampang sekali untuk membedakan mana anak Tuhan yang asli sama mana anak Tuhan yang palsu. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Bohong. Kalau ada orang mengaku di dalam dia ada Roh Kudus, tapi kalau dia berbohong, di dalam dia tidak ada kebenaran. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa membedakan mana kebenaran dan kebohongan? Baca kitab, berdoa, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan iblis itu pendusta, bapa segala dusta. Kalau di dalam orang itu bukan Roh Kudus, tapi roh dusta, maka buahnya, perkataannya adalah kebohongan. Contoh Bapak Ibu Saudara, Ananias dan Safira ketika dia menghadapi Petrus dan dia membohongi Petrus. Petrus bilang, engkau tidak berdusta kepada manusia, engkau berdusta kepada Roh Kudus. Akibatnya Ananias mati. Kebohongan Ananias soal apa Bapak Ibu Saudara? Soal apa kebohongan Ananias dan Safira yang membawa mereka mati? Uang. Ya, jangan meremehkan uang. Yesus berbicara secara khusus tentang uang. Uang ini berhubungan dengan ketidakbenaran. Ya, engkau tidak bisa melayani dua Tuhan. Engkau tidak bisa melayani Tuhan dan engkau tidak bisa melayani Mamon. Mamon itu roh ketamakan, roh cinta uang. Kalau di dalam diri orang Kristen aku cinta uang, itu bukan Roh Kudus. Karena uang itu berhala, itu mamon. Orang Kristen tidak diajari untuk mencintai uang. Orang Kristen diajari untuk memberkati, diberkati untuk memberkati. Ya, Yesus secara khusus berbicara tentang uang sangat jelas. Bahkan Yesus punya murid yang namanya Yudas juga tentang uang, nyuri. Ya, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang tidak penuh Roh Kudus adalah mencuri. Gak peduli saya sama Pina, sama Ius atau sama Titin, kalau saya tidak punya uang, mereka ada uang, saya bilang nah, Pina uang satu sembarangan, saya ambil enggak. Kami di sini gak pernah kehilangan uang. Orang Kristen gak boleh nyuri, walaupun itu uang saudara.
minta. Yudas mencuri. Pelajaran tentang ini semua karena roh kebenaran, roh kebohongan, kebohongan soal uang. Dari buahnya engkau mengenal mereka. Kalau orang penuh Roh Kudus, dia punya buah. Buahnya apa? Kalau dia maling, kalau dia nyuri, nyopet, korupsi, sama aja Bapak Ibu Saudara. Penyamun. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi engkau menjadikan sarang penyamun. Penyamun kan jarang kita dengar. Penyamun itu sama dengan pencuri. Aku datang supaya mereka hidup dalam berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ananias dan Safira, dia berbohong terhadap Roh Kudus. Dia mati. Yudas berbohong, dia mencuri, Yudas pun mati. Orang Kristen, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Orang Kristen tidak boleh mencuri. Orang Kristen tidak boleh korupsi. Orang Kristen tidak boleh mengambil apa yang bukan haknya. Satu titik pun, sekecil apapun itu tidak boleh. Sama sekali nggak ada koma, itu titik. Bagaimana kita hidup? Hiduplah dengan cara yang benar. Kalau saya mau bangun usaha, saya harus fondasinya kebenaran, kejujuran. Tidak boleh saya mengambil uang orang, kemudian saya buka perusahaan, saya buka toko, saya beli mobil dari uang hasil curian. Mobil hasil curian, tabrakan. Uang yang kita simpan hasil curian, hangus, ditipu orang. Saya banyak mendengar cerita orang yang tidak jujur membangun usahanya, dia nipu bosnya, kemudian dia ditipu dan usahanya gak pernah berhasil. Sepele karena usaha yang dia bangun hasil ketidakbenaran, kebohongan. Jadi kalau saya ngambil uang orang, saya gunakan untuk kasih makan saya, kasih makan istri dan anak. Uang yang kita makan hasil curian, jadi penyakit, kanker dan segala macam. Beli mobil, mobil tabrakan, kecelakaan. Bangun rumah, rumah kebakaran. Bangun usaha, ditipu orang. Ya, ini jelas Bapak Ibu Saudara. Supaya kita yakin di dalam diri kita ada kebenaran, maka hiduplah benar. Kalau kita mengaku kita penuh dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, hiduplah dengan benar. Kata-kata kita jangan bohong, jangan nyuri, segala macam. Uang tidak kenal saudara, tapi dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Ya. Karena uang itu bagi Tuhan, harta kekayaan itu gak penting. Bagi Tuhan yang penting itu adalah hatimu. Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk cari emas, uang. Yesus tidak pegang uang, dia cari jiwa. Aku datang mencari orang yang hilang, yang tersesat. Makanya orang-orang Kristen datang ke gereja, dengar firman Tuhan, hidupnya akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Tapi kalau orang Kristen ke pasar kemana saja dan hidup di sana, maka hidupnya akan dipengaruhi oleh uang. Firman Tuhan hilang. Maka cari Tuhan itu jangan ke pasar, Bapak Ibu Saudara, gak bakal ketemu. Cari Tuhan ke gereja, amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini berkat bagi kita semuanya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu karena kasih Tuhan yang besar. Kasih anugerah berkat pertolongan dan perlindungan-Mu melingkupi kami semuanya.
Terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu ini membangun iman percaya kami, membangun hati kami supaya kami kuat teguh di dalam Engkau, dan supaya kami hidup benar menurut kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau bangunkan iman percaya mereka supaya mereka tetap teguh di dalam Engkau dan percaya kepada Engkau. Dan seluruh sidang jemaat-Mu ini dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu, dikuatkan dengan firman-Mu, bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada-Mu, hidup benar menurut kehendak-Mu, dan kami semuanya Bukit Sion ini dapat menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, yang lemah, dikuatkan, yang jatuh Engkau angkat Tuhan, yang mundur Engkau tarik kembali, supaya mereka boleh datang kepada Engkau dan hidup di dalam iman dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati ibadah kami, dan Engkau memberkati pelayanan kami, dan Engkau memberkati firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan, kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti. Haleluya. Sungguh tak terbukti.
bersyukur Bapa. Engkau tidak hanya berbicara dari hati ke hati untuk kami sekalian, tetapi Engkau juga mau bersama-sama kami melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan. Bapa, kami percaya Tuhan telah memperkenankan kami sekalian untuk kami bagian di dalam perjamuan kudus ini, sehingga melalui keterlibatan kami semua dipulihkan Tuhan. Kami semua mengalami lambatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami sehati, kami nyatakan di dalam nama Yesus, kuasailah itu atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa yang besar untuk memulihkan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan salib yang salib. Salib
Angkat itu roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang maha baik, Engkaulah yang maha mulia, Engkaulah yang maha sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami sekalian sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kau yang mengerti tentang keadaan mereka, Kau yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di tempat ini untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga semua denominasi gereja, semua orang-orang kudus-Mu, kami merasa terpanggil untuk memberitakan kabar baik, sehingga banyak melalui kami sekalian, banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah berkati dengan firman Tuhan dan kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini melalui Roh Kudus, dan tiba saatnya kita akan kembali memberikan persembahan pemohonan, persembahan persepuluhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami, Engkau hadir dalam ibadah kami, dan Kau sudah ada di dalam setiap puji dan penyembahan kami. Dan di masanya kami akan kembali memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan kembalian. Sebelum kami memberikan persembahan ini, suci kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita, Kau balaskan berlipat kali ganda. Dan Kau berkati usaha pekerjaan kami, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur dan kami siap memberi persembahan. Haleluya, amin. Ya, selamat memberi, kami semua berkati. Kita angkat percaya kita. Kita siap Tuhan
Untuk hari Jumat, ibadah doa di tempat ini pada tanggal 6 Maret 2026 akan dilayani oleh worship leader oleh Saudari Angelina Karen SPD, kemudian pemusiknya Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh Saudara Asalia Rustian, operator LCD oleh Saudara Samuel Febrian. Kemudian pada hari Sabtu ibadah pemuda remaja di tempat ini digabung ke ibadah gabungan pemuda remaja di GBI Bethesda jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 8 Maret 2026 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Titin Sumani, singer oleh Bapak Pepan Dede, Ibu Dewi Sulastri, Ibu Ani Guntari SH. Kemudian pembicara firman Tuhan oleh PDM Antonius MTH. Kemudian tugas persembahan oleh Bapak Yuda Kasim dan Bapak Sukirno Andreas. Operator LCD oleh Saudara Samuel Febrian. Terima tamu oleh Bapak Edoni Handoko dan Ibu Roger SPD. Ibadah sekolah minggu bersama dengan ibadah umum pada hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ibadah ini ada persembahan tali kasih bagi wanita Betel Indonesia di tempat ini. Boleh bertahan sebentar. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya minta maaf saya berdiri di sini karena sedikit ada gangguan kesehatan. Sehingga kita sama-sama berdiri, kita ini ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Kau terus menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan Bapa, himpunkan kami kembali pada hari-hari ibadah yang akan datang, agar kami dapat lebih lagi untuk menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
gadis.